Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bapak Endang di kelas 8 Bahasa Indonesia. Kemarin kita belajar mengenai ciri-ciri dari iklan ya, informasi teks iklan, slogan, dan poster. Nah, kalian sudah bisa membedakan apa itu teks ya, iklan, perbedaannya, slogan, dan poster. Kalau iklan itu biasanya menggunakan gambar, kata-kata, gerak, atau bahkan ada suara ya. Gambar, kata-kata, gerak, atau suara. Kalau slogan itu biasanya kata-kata atau suara aja. Poster berbentuknya biasanya gambar digabung dengan kata-kata. Ciri-ciri lainnya adalah iklan itu tujuannya untuk mengajak ya orang untuk membeli produk yang ditawarkan. Kalau slogan mengajak orang untuk mengikuti ya, untuk mengikuti apa yang dislogankan. Seperti kita semua bersaudara, berarti jangan sampai ada perpecahan di situ ya. Slogan itu bisa ditambah gambar tapi biasanya sedikit ya, kata-kata ayo kerja umpamanya, cukup kata-kata singkat aja. Poster, kalau poster biasanya kan gambar besar dan kata-kata. Nah, slogan itu bisa masuk ke iklan, bisa masuk ke poster ya. Slogan itu bisa dimasukkan ke iklan dan poster, karena slogan itu adalah kata-kata singkat ya, kata-kata singkat namun maknanya banyak, dalam maknanya ya. Nah, kita belajar pola penyajian teks iklan dan slogan dan poster. Pola penyajiannya kita bahas dulu pola iklan ya. Iklan, slogan, dan poster sebenarnya sama saja. Ada kalimat pembuka pada iklan ya, ada judul iklan, informasi keunggulan produk, ajakan untuk membeli, dan informasi pembuat iklannya. Ini kalau di iklan ya. Coba buka halaman 34 ya. Halaman 34. Di situ ada kalimat pembuka yang menarik, misalnya buku UN terbaik ya. Di buku kamu itu ada buku UN terbaik, itu kalimat pembukanya. Judul iklannya biasa barang ditawarkan, misalnya buku fokus UN SMP Erlangga 2017 ya. Jadi judulnya buku fokus UN SMP Erlangga 2017 ya. Informasi berisi iklan, terus informasi keunggulan produk, misalnya buku ini dilengkapi 5 paket soal tipe UN dan lembar jawaban komputer. Ajakan, oke, kita ajakan yang menyatakan alasan mengapa harus memilih produk itu ya, atau jasa yang dimaksud. Ayo, tunggu apa lagi, miliki buku ini segera umpamanya. Nah, informasi pembuat iklan, misalnya toko atau pihak pembuat dari iklan tersebut, misalnya pembuat buku Erlangga umpamanya ya, seperti itu. Sedangkan kalau poster kan katanya cuma singkat aja ya, tidak seperti iklan, karena dia berupa kalimat singkat, padat, namun sangat bermakna ya. Umpamanya kita jaga hutan atau go green gitu udah cukup. Jadi
itu poster. Nah, yang fokusnya kita ke iklan. Kita bahas kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Secara umum, teks iklan, slogan, dan poster menggunakan bahasa efektif dengan ciri kalimat berikut, ya. Bahasanya efektif, ya. Pendek atau singkat, ya. Jadi bahasa dari teks iklan, slogan, dan poster itu semuanya hampir sama, yaitu pendek atau singkat, ya. Jelas, ya. Kalimatnya selain pendek, jelas. Juga menarik perhatian, ya, kalimatnya itu harus menarik perhatian. Mudah diingat. Mudah diingat ketika kita membaca sekali, karena kata-katanya pendek dan bermakna, itu mudah diingat. Ya. Umpamanya salah satu produk kalimatnya yang produk deterjen kan mencuci sendiri, itu kalimat mudah diingat, tertanam hingga banyak orang memparodikan. Jadi orang dengan kalimat yang singkat, orang akan terus bahkan mengikuti kalimat itu dan ingat terus kalimat tersebut, ya. Umpamanya go green, kan ingat ini ya slogan poster, ya, go green umpamanya. Itu kalimatnya go green aja, tapi kita tahu maknanya bahwa itu kita diajak untuk menjaga kelestarian alam untuk tetap hijau umpamanya gitu, ya. Terus selain mudah diingat, kalimatnya persuasif. Persuasif itu apa? Kalimatnya mengajak kepada kita, umpamanya go green, untuk menjaga lingkungan, menanam pohon umpamanya gitu, ya. Kalau kalimat iklan mencuci sendiri bukan berarti ini, tapi menggambarkan bahwa itu kalau pakai deterjen itu mudah mencucinya, bukan. Nah, itu, ya, mengajak. Kalau go green kan mengajak orang untuk menjaga alam. Nah, kalau yang mencuci sendiri itu mengajak kita untuk menggunakan produk tersebut karena mudah dipakainya. Tuh, kebahasaan teks slogan itu yang pertama pendek singkat, ya, pendek atau singkat, ya, jelas, menarik perhatian, mudah diingat, dan persuasif. Jadi kalau kalian ingat 1, 2, 3, 4, 5 poinnya, ya. Kebahasan teks slogan dan poster itu ada 5 poinnya. Nah, bahasa slogan itu lebih ini dari sini kita tarik ke masing-masing, ya. Bahasa slogan itu biasanya kata-katanya atau kalimatnya itu slogan itu lebih mengarah ke kata-kata aja gitu, ya, walaupun ada gambarnya dikit, lebih ke kata-kata. Tadi Bapak bilang slogan itu kata-katanya singkat, padat, tapi bermakna, ya. Kalau poster itu lebih ke gambar, umpamanya pilihlah saya, umpamanya kan poster tuh gede banget. Katanya singkat, ya, pilihlah saya, nama, udah gitu aja, ya. Itu poster itu bisa, namanya poster itu ada yang berbentuk iklan juga, ada yang berbentuk kayak tadi slogan itu juga, itu poster, ya. Nah, bahasa slogan berisi tujuan dan ideologi, ya. Bahasa slogan berisi tujuan dan ideologi, ya. Sedangkan poster berisi imbauan, ajakan atau ajakan upaya edukasi pendidikan dan penyaluran aspirasi tertentu. Ini poster, ya. Imbauan untuk menjaga kebersihan, itu posternya. Ajakan untuk menjaga lingkungan, upaya edukasi atau pendidikan, dan penyaluran aspirasi tertentu. Biasanya poster ini
di pemilu-pemilu kamu bisa lihat banyak poster ya. Kalau slogan kan kita orang bersaudara gitu kan, banyak ya. Kalau cuman tulisan aja itu namanya slogan. Nah, kalau iklan lebih bersifat komersil. Lebih bersifat komersil itu apa? Yaitu lebih bersifat eh, menjajakan dagangannya, ya. Lebih bersifat menjajakan dagangan. Tadi nah tadi ada bahasa slogan itu berisi tujuan dan ideologi. Bahasa slogan lebih berisi tujuan atau ideologi. Maksudnya tujuan itu untuk mengajak orang sama ya. Kita orang bersaudara ya. Jadi jangan ribut. Dan ideologi itu maksudnya pemahaman yang dianut oleh suatu kelompok gitu ya. Seperti itu biasanya partai atau apa dimasukin slogan, bisa dimasukin ke dalam poster juga tuh slogannya. Demikian pelajaran ini tentang kebahasaan teks iklan, slogan dan poster, dan juga strukturnya tadi sudah ya yang iklan. Dan selamat belajar, selamat belajar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.